Dipause ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kabawetan, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kabawetan, dan Bapak Ibu Guru Tata Usaha SMP Negeri Kabawetan, yang mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kita bisa berkumpul di rumah. Salawat serta salam tak lupa pula kita satukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini dengan acara pengibasan revitalisasi bahasa daerah SMP Negeri 2 Kabawetan, Selasa 8 Agustus 2023. Yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan, 3 pengibasan oleh guru master, 4 tanya jawab dan latihan, 5 penutup. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dan pembukaan oleh Ibu Marwiah. Kepada Ibu Marwiah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber Bu Yulia Christian SPD, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak sekalian yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi untuk rehabilitasi bahasa daerah. Dan tak lupa pula kita kirimkan selamat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, untuk yang pertama adalah di SMP Negeri 2 Kabawetan ini pada tahun ajaran 2023-2024, yaitu di kurikulum Merdeka itu terdapat mata pelajaran bahasa daerah. Karena pada umumnya karena kita tinggal di daerah Rejang, makanya yang diperbanyakkan nanti di pelajaran bahasa daerah itu adalah bahasa Rejang. Kemungkinan nanti ya, jadi yang berbahasa Rejang itu boleh berbangga ya. Kemudian nanti ada juga bahasa yang lainnya itu mengikuti ya. Nah, di sini terutama adalah yang bahasa daerah itu khususnya kelas 7 karena di kurikulum Merdeka. Kelas 8, kelas 9 itu nanti kemungkinan kita mengikuti, cuman ada sedikit-sedikit pada waktu kemungkinan literasi ada juga nanti ya. Jadi jangan berkecil hati yang kelas 8, kelas 9, jadi ada juga nanti. Mungkin kita belajar juga ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda dan lain sebagainya. Karena di sini yang namanya revitalisasi itu adalah sama pengertiannya dengan menghidupkan kembali, yaitu kebudayaan yang hampir musnah. Jadi kalian bisa menggalinya kembali. Ya. Nah, oleh karena itu untuk kegiatan pengimbasan revitalisasi bahasa daerah SMP Negeri 2 Kabawetan, yaitu pada hari ini Selasa
7 Agustus 2023 kita sama-sama buka secara bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak-anak sekalian nanti bisa mengikuti materi secara detailnya itu kepada Ibu narasumber yaitu Bu Yulia Kristina ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Ibu akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sambutan dan pembukaan dari Ibu Yulia. Marilah kita masuki acara yang ketiga, yaitu pengimasan oleh guru master. Kepada Ibu Yulia Kristina kami persilakan. Terima kasih sudah datang Bapak Ibu anak-anak. Nampaknya suaranya terlalu besar ya. Cek cek cek. Cek 1 2 3. Cek. Cek cek. 1 2 3. Pas ya? Pas. Nanti turun dulu balik kan. Anak-anak, Ibu sebenarnya sudah lama seharusnya mengimbaskan juga kepada teman-teman guru. Setelah Ibu pulang dari Mercure, pernah dengar Mercure? Hotel Mercure di Bengkulu. Itu sangat tidak impian Ibu untuk nginap situ. Kebetulan Ibu nginap, mungkin suatu saat nanti nginap juga. Jadi saat Ibu nginap di situ, inilah yang Ibu pelajari. Ibu sebenarnya malu menyampaikan ini karena terus terang saja Ibu orang Rejang, setengah Rejang Ibu. Setengah Rejang, setengah Sarawak. Jadi di keluarga Ibu tidak diajarkan berbahasa Rejang, tapi Ibu paham. Makanya kalau seandainya, Bu Ibu orang Rejang, tapi Ibu malu kalau seandainya kalian ajak ngomong bahasa Rejang, Ibu nggak bisa. Nah, jadi sebelum dimulai, ini ada Ibu membaca puisi, walau tertati-tati, ya, bahasa Rejang. Insya Allah suaranya dengar. Saat Ibu berdiri di sini tidak seperti Ibu ngajar kalian, karena terus menyampaikan bahasa daerah yang tidak Ibu kuasai sangat menakutkan bagi Ibu. Aku punya salah, tapi kalau seandainya Ibu salah tolong dikoreksi kalau salah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bertutur, berdendang biasanya. Ya, pernah kalian lihat orang berdendang seperti tadi, ya, berjung seperti itu. Kenapa ini diadakan di Provinsi Bengkulu? Karena seperti kita sekarang posisinya adalah minoritas. Kenapa Ibu sebut minoritas? Karena inilah orang Rejang, ya. Mungkin ada berapa lagi. Jadi ada yang tadi asik jadi bahasa daerah sudah riang. Ada juga yang mayoritas belajar bahasa Jawa sih ngomong, Bu, saya mau bahasa Jawa juga. Jadi Ibu tidak bisa ngomong karena memang ini adalah program dari dinas. Kita harus mempelajari bahasa daerah. Jadi tugasnya nanti kalian kalau misalnya kita akan belajar, kalian adalah pemimpin kelas, membantu teman-teman kita yang dari suku Jawa. Jadi jangan juga nanti pengajarnya apa dengan teman-teman marah-marah, belum bisa seperti itu, ya. Tapi maksudnya dengan dulu permintaan karena kita pengen bahasa aja dikenal oleh orang semuanya, ya. Nah, kita ya, Ibu bacakan. Mungkin nanti kalau kalian tidak paham Bapak Ibu guru, boleh nanti ada sesi pertanyaan.
Revitalisasi Bahasa Daerah Provinsi Bengkulu 2003. Latar belakangnya yaitu Provinsi Bengkulu memiliki banyak bahasa daerah yaitu bahasa Rejang, bahasa Enggano, bahasa Bengkulu, dialek Serawai, ibu juga termasuk Serawai dan Ariansa, ya. Kemudian dialek Lebong, kemudian dialek Kerinci, dialek Muko-Muko, kemudian juga dialek Bengkulu Utara, dialek Bengkulu Selatan, dialek Bengkulu Tengah, dialek Bengkulu Utara, dan masih banyak lagi. Seperti Ibu Anita, ini Ibu Anita dari Lebong, mungkin agak berbeda sedikit dengan Anda. Kalau Ibu dari Rejang Batara, dari Rejang Batara, Ibu ya, jadi Rejang Batara ada perbedaannya. Kalau Ibu Anita, kalau dia berbicara, kita senang mendengarnya karena ada lagu dari bahasa-bahasanya. Kemudian kenapa ini akan kita pelajari? Karena bahasa-bahasa ini sudah terancam. Nah, yang paling tidak kita pahami adalah Enggano. Enggano kan pulau Enggano sangat terpencil ya. Jadi bahasanya agak susah dipelajari. Tapi kalau untuk Serawai dan Rejang hampir sama. Karena tujuannya, ya tujuan dari revitalisasi bahasa daerah itu pertama meningkatkan kesadaran masyarakat Bengkulu akan pentingnya bahasa daerah. Tapi saat mengajar bahasa Indonesia sering ngomong ya, ada bahasa Jawa, jangan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, sering seperti itu. Bukan berarti, ibu ini sekarang ibu ngomong harus melestarikan dan pakai saat mengajar seperti itu. Tidak juga. Tetap ya, kalau namanya kita suku Rejang atau kita juga suku Jawa, kita mulai dengan bahasa daerah kita. Saat kita ketemu dengan komunitas, jangan juga kita agak-agak bahasa dulu, gua-gua. Tetaplah kalau Rejang ya Rejang, kalau Serawai ya Serawai dan sebagainya. Ya. Kemudian memelihara dan mengembangkan bahasa daerah. Bagaimana? Ya dengan bergaul, dengan bernyanyi, kemudian juga kalau ada pelajarannya dengan berpidato, berpuisi, dan juga diterbitkan akan menjadi salah satu penyumbang untuk melestarikan bahasa daerah. Kemudian yang ketiga yaitu memperkuat identitas dan rasa kesatuan masyarakat Bengkulu. Ya. Kalau ibu di saat ibu kuliah, itu yang paling bagus kekerabatannya itu orang mana? Dimanapun mereka bertemu, walaupun mereka pakai mobil Pajero, tetap menggunakan bahasa mana, peduli mereka. Kalau kita kan enggak, orang Jawa kita menggunakan bahasa Indonesia. Mau kemana? Seperti itu. Tapi kalau orang mana enggak, walaupun dia makan di restoran yang misalnya besar, dia tetap dengan menggunakan bahasa mana. Itu rata-rata yang ibu temu. Tapi kalau Rejang kita masih agak hadir, termasuk ibu. Ya. Kemudian program revitalisasi yaitu mengembangkan, menghidupkan kembali. Di Provinsi Bengkulu ada beberapa program yang harus dikembangkan yaitu pelatihan guru bahasa daerah, guru bahasa daerah. Ibu ini namanya guru masteran. Nah, jadi sebenarnya ibu harus melatih guru bahasa daerah itu Ibu Anita dan Ibu Rika. Tapi ternyata baru sekarang ya dilatihnya juga mungkin cuma beberapa jam. Nanti mungkin di depannya, insya Allah. Kemudian penerbitan buku dan bahan ajar bahasa daerah. Nah di bahan ajar itu nanti akan ada kamus bahasa Rejang. Nanti akan dibagikan, ya kamus bahasa Rejang. Senang. Tapi itu tidak bentuk sudah dicetak, ya. Boleh untuk cetak kita minta bantuan. Tapi kalau kalian punya handphone bisa disimpan di handphone. Apakah bahasa Rejang saja? Tidak. Bahasa Serawai juga ada, Enggano juga ada. Kemudian pembentukan komunitas bahasa daerah. Entah kalau di sini, apakah kalian di Kota Tanggono ada apa itu? Kelompok bahasa kelompok orang Rejang. Anak-anaknya, mereka apel ya, ada nggak? Nah, tapi bisa dibuat komunitas sendiri, ya, bukan untuk pasar-pasaran, tapi mengembangkan bahasa daerah. Ya, apa membuat acara, nyanyi atau juga bisa. Kemudian pemanfaatan media massa untuk promosi bahasa daerah. Contoh Roy Camoha, ya nggak? Sampai viral ya dengan menggunakan bahasa Rejang. Kan juga bisa seperti itu nanti. Ya, jadi perlu sekali dengan media sosial dengan TikTok juga kalian bisa menggunakan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah kita dikenal oleh orang luar. Dan Roy Camoha juga sudah
menjadi bagian dari rans entertainment ya. Kalau guru-guru mereka seperti yang lihat di sini, kalau mereka ketemu ya mereka maksudnya wanita kadang-kadang ya sama mereka. Ada ibu yang mana tidak bisa bahasa seperti ini lah yang ibu bisa. Kemudian penyelenggaraan festival bahasa daerah. Nah nanti antar bahasa akan mengadakan lomba. Ya lombanya ya kalau kita SMP seperti berjung tadi betul. Kemudian komedi dengan menggunakan bahasa Rejang, kemudian membuat cerpen. Nanti akan dilaksanakan. Jadi ibu nanti akan meminta bantuan orang-orang Rejang yang abadi di sini untuk kita buat lomba nanti. Itu akan diadakan, insya Allah. Ya. Dan yang selanjutnya tantangan. Kalau tantangannya ada orang Rejang yang bisa bahasa Rejang tapi tidak mau melestarikan bahasa Rejang. Ya. Ini tantangan. Ya. Kurang minatnya masyarakat Bengkulu untuk menggunakan bahasa daerah, dan Bapak Ibu menjadi salah satunya. Kenapa Ibu seperti itu? Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Karena beliau awalnya tidak ingin anak-anaknya saat berbahasa Indonesia ada logat-logat Rejang. Ya enggak? Saat kalian berbahasa Indonesia ada nggak logat Rejang? Pasti orang tahu kan Rejang kan? Iya. Pasti tahu. Nah, sayangnya sama seperti orang Jawa. Kalau dia sudah dari kecil berbahasa Jawa ada logat-logat Jawa. Begitu juga Ibu. Jadi Ibu sebenarnya mau apa gimana? Tapi Bapak Ibu tidak pengen bahasa daerah lagi. Seperti karena dia melihat ibunya sendiri. Dia pernah memarah ibu karena ibu suka meminta uang pada nenek ibu, mamanya Bapak Ibu. Jadi saat dia ngomel, itu anak kamu itu minta duit saja. Nah, dia mau yang seperti itu. Jadi ya kan? Kalau nenek duit ada apa namanya tuh aksen yang sudah tahu. Oh ini pasti bisa Rejang. Ya. Sama juga dengan kalau misalnya Jawa kan pokoknya itu terasa sekali. Jadi itu saya mau marah sama Bapak Ibu sudah Bapak Ibu sudah terlanjur sudah seperti ini. Jadi mungkin akan belajar sama Ibu Rika dengan Ibu Anita. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bahasa daerah. Nah di sini Ibu nanti berharap kalian ini adalah generasi penerus bahasa daerah dan dibimbing dengan guru bahasa daerah asli Rejang, yaitu Ibu Rika dan Ibu Anita. Ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini juga masyarakat lagi. Ya. Kalau entah di tempat kalian, kalau di Sarawak itu masih ada tarian-tarian daerah, ya, tarian-tarian daerah. Entah kalau di kalian masih ada tarian, tapi masih dilestarikan. Kalau di Sarawak itu masih ada tarian-tarian daerah dan juga bahasa-bahasa daerah yang terkenal. Jadi pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah. Masyarakat perlu didorong menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Jadi kita semua, kalian semua menggunakan bahasa daerah ya. Di rumah, di sekolah, ibu rasa di rumah, di sekolah juga seperti itu. Apa ada pertanyaan tersebut saya rumah? Mak, saya mau makan ya seperti itu. Jadi pulang. Aku minta duit. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah ini yang salah satunya dengan laki ini, ibu katanya guru master ibu ini. Jadi ibu melibatkan kepada anak-anak dan juga bapak ibu guru. Ya. Kita lanjut aja kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu revitalisasi bahasa daerah adalah tugas kita bersama. Tidak bahasa Rejang, tidak bahasa Sarawak, tidak bahasa Jawa, karena kita tinggal di tanah Bengkulu khususnya Papayang, kita mempunyai peran atau tugas utama untuk merevitalisasi bahasa daerah. Mungkin nanti sebagian kalian akan ketemu teman-temannya di kelas, tidak, bagaimana bahasa Rejang? Aku bisa tulang mutlak misalnya. Jadi kita tugas-tugasnya para duta bahasa Rejang SMP di bawah kita tolong ya. Kemudian juga pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah kita khususnya, dan
dan sekolah kita khususnya sudah diberi kesempatan mempelajari bahasa daerah. Ini sudah ada guna yang telah mendukung dan kepala sekolah. Oke, ya, jadi kita berharap untuk masa depan bahasa daerah lebih dikenal dengan orang lain. Nanti akan muncul konten-konten kreator yang membahas tentang bahasa daerah. Ya. Oke, sampai di sini aja untuk dunia untuk revitalisasi bahasa Indonesia. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, tentang revitalisasi bahasa? Kita lanjutkan materi saja dulu. Ibu hari ini cuma cerpen sama nanti aksara, ya. Ibu cerpen dulu. Menulis cerita pendek berbahasa daerah. Pernah menulis cerpen kan? Pernah nggak? Yang panjang-panjang dulu. Kalau misalnya kamu disuruh nulis cerpen pasti jangan kamu nulis cerpen, nulis satu paragraf saja malas. Ya. Jadi bagaimana Bu caranya? Nah, itulah payahnya Ibu. Karena di SPP ini kita harus berlatih menulis cerpen, ya. Ini sudah jadi 51%, 51,1% yang tidak menguasai bahasa daerah sejak kecil, termasuk Ibu. Ya, 54% menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran. Kepahian baru masuk. Sebenarnya setelah Ibu tanya, kepahian ini Ibu membatalkan karena belum waktunya belum selesai. Tetapi kita sudah boleh bilang, tapi saya nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar karena Ibu yang akan mengajari sama Ibu Dika dan Ibu Anita. Kemudian ada di Merdeka Belajar, ya, ada di Merdeka Belajar. Tahu Merdeka Belajar? Anak-anak? Tahu dan Merdeka Belajar nih? Tidak tahu? Yang kelas 7? Merdeka Belajar bagaimana? Merdeka dalam belajar. Jadi kalau mereka belajar, tidak ada belajar. Jadi mereka belajar bukan merdeka belajar, kita bisa belajar dengan siapa saja, di mana saja, dengan apa saja, tetapi dalam hal yang positif. Mengapa menulis cerpen? Satu, mendorong kemampuan bahasa. Ada yang suka menulis cerpen di sini? Bapak Ibu? Ada yang suka menulis cerpen Bapak Ibu? Bukan guru bahasa Indonesia aja Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia sendiri belum pernah menulis cerpen. Ibu Dika salah satunya. Ibu Dika. Yang lain Bapak Ibu? Tidak. Tapi menghayal pernah ya? Menghayal sering. Setiap hari. Kemudian stimulan imajinasi. Pernah berimajinasi? Halo? Cek. Halo? Pernah berimajinasi? Apa yang diimajinasikan? Jadi kaya benar. Imajinasi ya? Bukan saja. Tapi tidak ada yang berimajinasi jadi mafia ya? Berimajinasi lah ya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya, tapi dalam koridor yang positif ya. Kemudian mendorong anak untuk berpikir ya, menulis cerpen mendorong kita untuk berpikir. Tapi pasti ada, Bu, Ibu aja pernah menulis cerpen, semuanya pernah ngajar gitu. Apa ya, dipaksa sekarang. Ibu juga, kalian juga seperti itu. Karena nanti kita akan ada lomba menulis cerpen dan Ibu sangat mengandalkan Ibu kita. Karena Ibu kita sudah menunjukkan sebuah hari. Bukan dulu. Dan mengapa di sekolah sebagai sumber pengetahuan memiliki kemampuan mengajar, tanggung jawab profesi untuk ibu ya, ibu dan guru serta ini. Kalau siswa sebagai ini adalah generasi muda dan juga terlibat aktif dan formal dalam pembelajaran. Kalau ibu bilang 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 19, 1, 20, 1, 21, 1, 22, 1, 23, 1, 24, 1, 25, 1, 26, 1, 27, 1, 28, 1, 29, 1, 30, 1, 31, 1, 32, 1, 33, 1, 34, 1, 35, 1, 36, 1, 37, 1, 38, 1, 39, 1, 40, 1, 41, 1, 42, 1, 43, 1, 44, 1, 45, 1, 46, 1, 47, 1, 48, 1, 49, 1, 50, 1, 51, 1, 52, 1, 53, 1, 54, 1, 55, 1, 56, 1, 57, 1, 58, 1, 59, 1, 60, 1, 61, 1, 62, 1, 63, 1, 64, 1, 65,
siswa. Jadi diharapkan pemerintah mengharapkan dari siswa yaitu mengenal kebudayaan daerahnya, ya. Kemudian menggunakan kosakata, kemudian juga menyimpan kosakata atau diksi, kemudian mencari kosakata. Kalau ngantuk boleh cuci muka, ya silakan. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Guru mengarahkan anak dalam memilih tema tanpa disadari oleh anak. Itu tugas kita lagi guru bahasa ya. Kemudian guru memberikan kata kunci berupa idiom. Nah, ini yang sulit seperti saya, karena saya tidak bisa bahasa saja. Tapi saya akan menggunakan kamus, bertanya sama Ibu Rika, sama Ibu Anita, dan juga Ibu Aisyah itu sebagai penutur bahasa rejang bermandir. Ya. Kemudian guru dapat memanfaatkan sumber-sumber di sekitarnya seperti legenda. Ada pernah mendengar legenda dari nenek-nenek dari Rabuan? Nah, itu bisa jadi konten kita. Kemudian guru dapat menggunakan media chat, media interaktif, dan ini yang akan diandalkan oleh guru-guru. Nanti kalau misalnya ada tugas bahasa daerah, boleh ditanya sama guru-guru yang bahasa rejang, konsentrasi. Jangan tanya sama ibu akan ngajar agama. Kalau tanya sama ibu, ulang ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru dapat mengeksplorasi karakteristik cerita dan kebudayaan masing-masing daerah. Yang berat ya kita sambil berikan tulis kita aja masih meraba-raba, tapi kita berjalan belajar dengan slow dan pasti ya. Kemudian yang selanjutnya guru meminta tagihan kepada siswa berupa produk cerpen tanpa menghakimi kualitas karyanya. Menghakimi apa maksudnya? Menghakimi apapun yang kalian tulis, ibu tidak akan marah, ibu tidak akan mengkritik secara berlebihan. Kita lanjutkan. Oh sudah, ini penyusun modulnya teman-teman ibu, salah satunya yaitu Pak Dahlan dari Konika ini. Kalau kenal Ibu Anita, kalau belum ya sampai di sana. Merasa kalau untuk pembicaraan seperti ini mulai panik karena akan menulisnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang aksara. Ibu harap aksaranya menarik. Nanti dibagikan sama Ibu Eli tentang aksara kagama. Satu lembar di belakang.
Bluetooth mode. Connected. Sudah dicermati Bapak Ibu sama anak-anak. Mama Dani sakit? Tidak. Masih semangat ya Mama Dani? Nah, di lembaran yang ada tulisan sistem alfabet huruf anak-anak, sistem alfabet huruf jam. Jadi tabel 1A itu pun bentuk huruf dalam alfabet huruf jam. Pernah dengar ga, na? Itu ada tulisannya. Jadi aksara kita yaitu dinamakan kagama. Dan itu ada bentuk-bentuk tulisannya. Boleh dicermati ya. Boleh dicermati. Nanti kita akan belajar. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 24 aksara. Ya. Ada perbedaan sedikit dengan Serawai. Kalau Serawai ada apa? Bentuknya. Tapi kalau Rejang itu lebih tegas ya. Ya. Tapi kita akan tidak membahas tentang tabel yang 1B, kita yang 1A. Ya. Bapak Ibu sambil bisa coret-coret di kertas juga. Kalau misalnya mau mencoba huruf K, kagama. Seperti F, ini F diterjang badai, F-nya, F terjang badai. K kalau ini, K, kalau K gangguannya ada dua, boleh yang kiri atau yang kanan, bebas menggunakan. Tapi kebanyakan kalau di lembaran itu biasanya menggunakan yang kedua. Nanti ada juga seperti kita untuk merubah K jadi ke, nanti ada sandangannya. Ada sandangannya kalau nggak salah di lembar yang samping ada sandangannya nggak? Yang huruf K sampingnya ada ya, ada yang huruf K sampingnya. Nah itu ada nanti penggunaan tanda baca kalau kata kita. Tanda baca. Misalnya kita lihat tabel 2.A. Misalnya kita mau ubah K jadi apa yang ada? I, U, E ya. Coba lihat di tabelnya, nama sandangannya apa, bentuk sandangannya, dan fungsi sandangan. Paham anak-anak? Sambil terlalu cepat Ibu? Sandangan itu seperti tanda baca. Jadi kalau yang ini itu adalah abjad awalnya, ya, abjad awalnya. Hanya ada K, Ga, Nga. Kalau seandainya kita mau membuat tulisan nama kita, misalnya Yulia Kristina, ya. Cek, Bapak Ibu, anak-anak, diulang ya. Abjadnya sama seperti A, B, C, D, ya. Tapi kan kalau kita dari yang di sebelah kiri, itu tidak ada ke, ya, ke, ku, ki, tidak ada kan? Jadi bagaimana kita mengubahnya? Misalnya K ini mau kita ubah menjadi ku. Kita lihat sandangan yang
Ya di samping kanan ada apa? Kita ubah jadi apa? Misalnya kita ubah menjadi ku saja, ya. Ku ada di bawah, seperti garis, ya. Jadi kita ubah menjadi ini. F-nya yang setiap kita kasih. Jadi dia akan berubah menjadi ku. Ya. Akan berubah menjadi ku. Kalau seandainya mau dimatikan, bunuhan namanya yang bawah sekali. Yang sebelah kanan bawah sekali bunuhan, bukan dibunuh ya. Bunuhan lah dibunuh ya. Misalnya namanya ku Yulia Kristina. Mau buat Kristinanya kan ada A ini. A ini mau dibunuh, dimatikan. Jadi kita tambah dengan huruf O itu. Jadi dibuat menjadi F ini jadi O. Jadi bacanya adalah K. Jadi aksara ini kalau orang-orang dulu sama seperti kita ngirim SMS atau surat, mereka menggunakan daun lontar. Kemudian medianya bambu. Misalnya Ronald mau surat sama Ayu, pakai bambu atau daun lontar, ya. Sebagai jadi penulis dengan aksara kaganga ini. Pada sini Bapak Ibu, anak-anak, paham yang saya maksudkan? Paham yang maksudkan? Kita coba ya, Bapak Ibu, saya mohon membuat nama panggilan nggak apa-apa. Misalnya Yulia, buat nama panggilan kita atau nama kita dengan kaganga. Dicoba dengan kaganga, ya. Dicoba. Awalnya kan misalkan Anita hanya K-nya yang dimatikan, A-nya Misalnya Sari ya, Sari. Kita lihat abjadnya ada sa nggak? Ada sa di bawah orang ya. Sa garis dua, sarinya garis dua, sa ini garis dua. Ri ada nggak ri? Ri berarti ada ra, ya. Ada ra. Ada ra. Nanti kita harus mengubah ra ya. Ini ya. Sarah, tidak mungkin Sarah kan? Jadi ra ini ya, ini sa, ini ra. Tidak mungkin kita nama Sari jadi Sarah. Jadi A ini harus kita ubah menjadi I. Kita lihat dulu sadangannya di 128 berubah menjadi I. Berarti dia seperti tanda iya. Jadi kita tambah menjadi jadilah dia Sari. Ya. Coba dulu Bapak Ibu. Ada mau tanya? Ibu? misalkan kalau di sini kan ada sa, ada ra. Kalau tidak menggunakan ada langsung ada nggak jadi kok. Ada langsung A? Langsung aja. Jangan ya. A-nya ada ya? A jadi berubah I, berubah U, jadi berubah saya juga terpaksa harus melihat contohnya Pak. Maksudnya saya tidak hafal. Ibu Puspa, ya, oh ini orang sejati. Enggak bu. Nah,
Deti. Dama ya. Da ya. Da jadi E ya. Bersamaan E pas kita. Ta mana ta? Ta ini ya. Ta jadi A ya. Dimatikan nantinya. Dimatikan. Kita akan coba. Ya, kita coba. Itu sudah ada yang benar. Ibu kita, Ibu Puspa, orang Lejang Sejati benar. Kita coba yang Ibu Deti ya. Ibu Deti. Ibu Deti. Deti. Kita cari da. Da satu garis ya. Kita ubah menjadi E. E berarti dia di atas. Menjadi Deti. Kemudian kita ke ta. Ta itu tanda nol. Oh salah, itu Surabaya. Sorry. Da seperti ini ya. Nanti saya salah nanti. Da satu. Tanya seperti ini ya. Ya benar. Kita tidak menemukan I ya. Ini tadi deta. Artinya ini kita matikan dulu. Bukan. Kita bukan. Jadi A-nya I. Hilang. Ya. Oh, bahkan Deti. Oh. Enggak. Jadi ini ya. Ini salah. Ya, ini. Salah. Deti. I-nya berubah menjadi aksor. Ya. Ya, benar. Saya pikir tadi harus pakai buku ambil. Jadi benar. Masih lagi? Yang mau dilihat? Ya, anak-anak dulu ya. Mana lihat? Yesi, Y mana ini? Ya. Oke. E-nya sandalnya di sini lihat sandal. Udah benar ya sih? Bisa ada teman-temannya? Udah ada yang mau? Saya mau. Berarti tidak ada nama lain aja. Tidak ada bagaimana. I ada berarti I udah berhasil. Iya. Oh iya. Bagaimana lagi? Ini juga jadi di sana lagi. Pak, saya bisa. Saya ini. Kalau itu seperti dulu. Saya kan kalau ini harus dulu kan. Iya dong ya.
Kalau Edo coba. Iya, berarti yang kita tahu. Berarti kalau bisa yang kita dijual Viola berarti di apa namanya kalau ada namanya Victory ini ya karena sandangan ulama artinya tidak ada Viola artinya ini diganti menjadi Viola jadi Viola ada sandangan apa ya Victory, tidak ada. Berarti B. Ya, Ra dimatikan. Sa, jadi se, master, wa, Daniel, na, kasih,
Sa dan sa. Ini yang Moza. Moza berarti Z karena Z tidak ada dari J. Moza. Moza yang berarti P. Baik, halo, ibu-ibu. Karena waktunya sudah mau habis, bagaimana menurut Bapak Ibu anak-anak? Menyenangkan belajar kakak-kakak? Jadi kita mulai dengan menulis nama kita sendiri dengan menggunakan bagan, ya. Nanti dimulai. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar yang untuk kelas 7 di kelas. Nanti akan dipandu. Kelas 9 bukan tidak boleh belajar, boleh nanti ibu kirimkan kalian jika kalian ingin belajar, boleh tanya sama ibu, boleh nanti. Ibu Rika atau ibu Anita. Selanjutnya dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu anak-anak dipersilakan. Assalamualaikum. Bapak Ibu anak-anak ada pertanyaan? Insya Allah jelas ya anak-anak. Halo anak-anak, tetap fokus ya. Sudah ini kita akan selesai. Ada pertanyaan anak-anak? Yang masih bingung, menulis pertanyaan. Namanya baru bertemu kan? Nanti kita akan lebih baik lagi. Oke. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang masih bingung? Sip. Oke kalau gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih anak-anak, Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah hari panas. Dan maaf tidak ada air minum atau snacknya, kan? Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah menghadiri acara ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada tempat saya mohon ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Baiklah, saya selaku pengacara, wabillahi kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita buka Bapak Ibu, kita foto. Ini aja kalau ada handphone Ibu Mit, ada Ibu Mit coba lihat. Dari depan. Biar aku juga aja. Belakang aja. Dapat tinggal di sana nih. Dipoto
Anak-anak. Lihat situ, lihat situ. Lihat situ semuanya. Literasi. Satu, dua, tiga. Lagi, ganti gaya. Ganti gaya. Ayo, 1, 2, 3, kelas. 1, 2, 3. Lagi. Sampai sini pada sini. Sampai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu anak-anak.